Shalom, perkenalkan nama saya Usri Manit, NIM 102-2020-0054, kelas B, Prodi PAUD semester 6. Bab 3, karakteristik dan jenis TIK pada PAUD. A. Karakteristik media pembelajaran berbasis TIK. Media pembelajaran interaktif adalah media yang digunakan pada proses pembelajaran sebagai penyalur pesan antara guru dan anak agar tujuan pengajaran tercapai dan penyampaian materi dapat diseragamkan. B. Jenis-jenis media berbasis teknologi informasi. Berikut ini penjelasan elemen atau komponen multimedia, yaitu 1. Teks, 2. Grafik, 3. Gambar diam, 4. Video, 5. Animasi, 6. Audio atau suara atau bunyi, 7. Interaktivitas. C. Pertimbangan dalam mendesain media pembelajaran berbasis TIK. Ada beberapa teori yang akan dibahas, antara lain mengenai perkembangan anak, penggunaan multimedia, dan konsep mendesain. Yang pertama, perkembangan anak. Yang kedua, penggunaan multimedia. Dan ketiga, konsep multimedia. Menurut Thorne 2006 mengajukan 6 kriteria untuk menilai multimedia yang interaktif. 1. Kemudahan navigasi. 2. Kandungan kognisi. 3. Artistik dan estetik. 4. Fungsi secara keseluruhan. 5. Integrasi media. D. Penggunaan multimedia. Beberapa prinsip mengenai multimedia berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Richard Mayer, Rox Moreno, dan peneliti lainnya. Ada beberapa prinsip dari multimedia, diantaranya adalah 1. Prinsip multimedia ingatan lebih meningkat melalui kata-kata dan gambar dibandingkan hanya melalui kata-kata saja. 2. Prinsip kedekatan spasial, anak belajar lebih baik bila kata-kata dan gambar disajikan dekat satu sama lain. 3. Prinsip kedekatan sementara, anak belajar lebih baik bila kata-kata dan gambar disajikan bersama dibandingkan secara berturut-turut. 4. Prinsip perbedaan individu. Satu desain memiliki efek yang lebih kuat bagi mereka yang mampu belajarnya rendah dibandingkan dengan mereka yang kemampuan belajarnya tinggi. 5. Program multimedia untuk anak-anak. Di website tersebut dikatakan bahwa ada elemen khusus yang hanya bisa diterapkan pada desain website untuk anak-anak. C. Desain yang menstimulasi indera anak. Manusia secara mental dapat terstimulasi oleh berbagai faktor, khususnya anak-anak, dengan mengimplementasikan beberapa jenis elemen dan prinsip desain untuk menciptakan lingkungan dan prinsip desain yang sesuai dengan karakter dan ketertarikan anak-anak. Di antaranya adalah 1. Elemen dari alam. Anak-anak mudah terstimulasi dari elemen-elemen yang mudah mereka kenali. Hal-hal yang mereka kenali kebanyakan berasal dari alam. Elemen-elemen seperti pohon, air, dan binatang sering digunakan. 2. Desain yang hidup dan sederhana. Anak-anak tertarik dengan objek yang sederhana, jelas, dan mudah dikenali. Desain akan lebih efektif melalui elemen-elemen tipografi dan simbol yang berukuran besar. Desain yang realistik. Anak-anak sedang berimajinasi dalam dunia yang tampak nyata. Atmosfer seperti itu bisa didapatkan melalui pembentukan kedalaman dalam elemen desain. Hal ini termasuk dalam penggunaan bayangan, pemandangan, efek sudut, atau objek-objek yang melayang. 3. Navigasi yang jelas dan mudah diakses anak dengan gambar yang besar. Sebab navigasi berbasis teks tidak akan seefektif tombol dan gambar yang besar. Hikmah MPD MM Teknologi Informasi Komunikasi pada pendidikan anak usia dini. Interaksi penggunaan anak-anak senang bermain dan dihibur. Interaksi dalam sebuah cerita merupakan salah satu cara yang diambil. D. Tahapan mendesain media pembelajaran berbasis TIK. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan memanfaatkan TIK. Di antaranya adalah 1. Interaktivitas, 2. Kemudahan penggunaan, 3. Kepraktisan, 4. Ketersediaan aplikasi yang akan digunakan, 5. Kerumitan dalam pengembangan. Adapun tahapan dalam mendesain media pembelajaran berbasis TIK adalah sebagai berikut. 1. Membuat ide atau gagasan atau pemikiran. 2. Melakukan analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 3. Merumuskan tujuan penggunaan media tersebut. 4. Menentukan kerangka isi materi yang akan disampaikan melalui penggunaan media tersebut. 5. Menentukan jenis aplikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Hikmah MPD MM Teknologi Informasi Komunikasi pada pendidikan anak usia dini. 6. Menentukan model dan strategi penyampaian pembelajaran dengan menggunakan aplikasi apa yang akan dibuat. 7. Membuat sketch atau storyboard. 8. Menentukan aplikasi. Bab 4.
Pengembangan media pendukung pembelajaran berbasis TIK di PAUD. A. Memilih perangkat. Anak usia dini menggunakan perangkat media teknologi informasi untuk belajar, bermain game, atau program edutainment. Kebutuhan macam-macam pengguna ini akan menentukan sistem komputer seperti apa yang paling cocok untuk digunakan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memilih peranti yang akan digunakan dalam kegiatan bermain anak. Di antaranya adalah 1. Komponen internal inti. Itu ada prosesor. Prosesor adalah komponen utama dari PC dan merupakan tenaga pemproses untuk keseluruhan PC. 2. Memori. Memori dalam PC atau Random Access Memory atau RAM memungkinkan aplikasi untuk disimpan sementara dalam memori sementara aplikasi tersebut sedang dijalankan. 3. Hard drive. Hard drive menyimpan seluruh program, sistem operasi, dan data yang ingin Anda simpan secara permanen. 4. Graphics board. Graphics board menyimpan memori yang digunakan untuk memproduksi grafis untuk muncul pada layar komputer. Kapasitas graphics board diukur dalam megabyte. 5. Sistem operasi adalah program yang terpenting dalam komputer. Sistem komputer mengoperasikan, menjalankan, dan mengatur. 2. Program-program lain yang ada di PC, peranti keras eksternal PC. 1. Monitor. Monitor adalah layar untuk output PC. Monitor memiliki banyak ukuran, biasanya 15 dan 17 inci. Monitor yang lebih besar belum tentu lebih ramah mata tanpa kualitas output yang baik. B. Unit system. Sistem unit ada 2, desain. Kita bisa memilih yang terbentuk desktop atau tower casing. 3. Keyboard dan mouse. Jika selama ini kita masih menggunakan keyboard standar, sebaiknya ganti dengan yang memiliki desain ergonomis. 4. Penahan petir. Ini adalah salah satu contoh komponen yang cenderung kita abaikan. Komponen ini dimaksudkan untuk melindungi PC dari tekanan petir. B. Membuat gambar digital. Pada era teknologi sekarang ini, seni digital sudah mulai menjadi tren dan mulai banyak program software atau aplikasi gambar dan lukis terbaik yang bisa membantu dalam menghasilkan karya seni indah. D. Membuat cerita digital. Buku cerita digital interaktif lebih menarik bagi anak-anak daripada buku cerita tradisional. Menarik berarti dapat menarik perhatian anak-anak untuk mencoba buku cerita digital interaktif. Buku cerita digital interaktif adalah buku interaktif yang diterapkan di perangkat layar sentuh. Interaktif berarti pembaca tidak hanya membaca informasi dari buku, tetapi juga dapat berinteraksi dengan buku. Dalam buku cerita digital interaktif, informasi berarti cerita di dalam buku dan pembaca dapat berinteraksi dengan gambar animasi di dalamnya. E. Membuat animasi untuk anak. Animasi buat mengajarkan satu materi pelajaran penting, sebab video animasi bisa membuat tampilan presentasi jauh lebih menarik dan indah. Selain itu juga bisa membuat storytelling dengan video animasi, kemudian dipakai untuk proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, membuat background. Background atau latar merupakan bagian penting yang akan kita buat dalam proses membuat animasi. Selanjutnya, membuat skenario, cerita, dan storyboard. F. Membuat video pembelajaran. Membuat kelas aktif merupakan harapan semua guru, baik itu ketika pembelajaran dilakukan secara online ataupun offline. Hadirnya teknologi yang memudahkan kebutuhan manusia kini juga meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Salah satu yang paling tampak adalah dengan hadirnya video pembelajaran. Jika ingin membuat sendiri video pembelajaran, maka buatlah yang lebih interaktif dan menarik. Libatkan anak dalam video yang dibuat.